Saya berharap umat untuk bisa lebih berhati-hati agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Berdasarkan apa yang dituturkan oleh Pak Iqbal, saya melalui wawancara dengan Pak Darso, di situ beliau Yusuf Mansur punya bisnis dengan Jody Brotoseno, yaitu warung Stick and Shake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam ataupun yang baru mengunjungi channel ini. Dalam video kali ini kita akan melihat bersama atau menyaksikan bersama wawancara Pak Darso Arif dengan salah satu korban yang baru muncul lagi ke publik. Ini Pak Wisman Syah ya. Beliau adalah member PyTrend untuk level platinum senilai total 10 juta. Nanti kita akan simak bersama detail dari kisah beliau. Yang jelas yang saya tangkap di sini garis besarnya bahwa beliau ikut menginvestasikan uangnya senilai 10 juta karena berharap bisa umroh gitu. Bisa umroh dalam program umroh merdeka itu tadi. Namun kenyataannya sampai saat ini, sampai kemudian akhirnya beliau memutuskan untuk meminta haknya atau uang yang diinvestasikan dikembalikan oleh PyTrend gitu. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi kita langsung saja melihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Wisman Syah. Saya tinggal di kompleks Perumnas Depok 1 di Jalan Delima 2 yang kebetulan berdekatan dengan Masjid Al-Muwahhidin. Ya. Dan kebetulan saya juga aktivis atau salah satu pengurus dari masjid ini. Seperti yang tadi telah disampaikan, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saya melalui WA. Akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, aktivitas saya sekarang ini, aktivitas ekonomi saya sekarang ini usia sudah hampir 60 tahun ya, 58 tahun. Jadi kegiatan saya memang tidak jauh-jauh dari rumah. Kemudian kegiatan sosial saya, kebetulan saya pun seorang ketua RT di lingkungan. Ya. Juga membantu kegiatan-kegiatan sosial di sekitar wilayah saya, daerah saya ini, yaitu Jalan Delima, RT 5 RW 1 Depok Jaya, Pancoran Mas Depok. Kegiatan-kegiatan lain tentunya saya di masjid juga ada beberapa kegiatan keagamaan yang saya ikuti untuk mengisi waktu saya di usia saya yang sebetulnya sudah tidak lagi muda gitu loh ya. Ya. Itulah pertanyaan yang pertama yang bisa saya jawab. Yang kedua, sebelum saya bergabung dengan PyTrend, apa aktivitas ekonominya? Oh ya. Semenjak saya lulus sekolah SMA waktu itu ya, saya bekerja di salah satu perusahaan tenaga kerja di daerah Tebet. Cukup panjang perjalanan karir pekerjaan saya setelah saya dimulai bekerja di perusahaan tenaga kerja. Saya mulai juga mandiri banyaklah pengalaman sehingga saya pun alhamdulillah akhirnya juga bisa mempunyai perusahaan itu di tahun berapa saya lupa ya. Tapi memang seperti kita ketahui ya, perusahaan PJTK itu birokrasinya pada waktu itu yang saya rasakan terlalu berbelit. Akhirnya saya putuskan untuk saya tinggalkan mungkin sekitar tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu saya beralih dari mengekspor tenaga kerja ke luar negeri. Saya mengelola tenaga kerja yang domestik. Saya mengelola outsourcing untuk
caddy golf di beberapa lapangan golf di Jakarta ini, dan kemudian juga saya tinggalkan ya, karena mungkin memang begitulah perjalanan hidup saya tinggalkan semuanya. Akhirnya saya, karena anak-anak juga sudah besar, saya memutuskan untuk bekerja atau melakukan kegiatan ekonomi di rumah saja, supaya tidak terlalu inilah, saya bisa menghabiskan masa tua saya. Itulah yang saya bisa sampaikan. Kemudian mengenai kenal PayTrend di mana dan dengan siapa ya, mungkin dimulai dari tahun 2015 ya kalau nggak salah, itu saya diperkenalkan PayTrend itu oleh salah seorang downline, apa namanya kalau di bawah itu, downline ya, downline-nya Pak Poniman. Beliau mengajak istri saya di awalnya, kemudian mengajak saya untuk bergabung di PayTrend. Nah, karena memang saya masih banyak waktu saya untuk berkegiatan, saya ikutlah. Kemudian pada waktu itu saya hanya ikut saja, ikut daftar. Waktu itu 350 kalau nggak salah, 350.000 saya bayar itu untuk menjadi anggota PayTrend. Kemudian saya ikut mulai berkegiatan seperti layaknya pengguna PayTrend yang lain gitu. Saya mulai mengajak dari orang-orang terdekat saya, mulai dari keluarga saya, adik-adik, kakak-kakak saya, adik kakak ya gitu. Kemudian teman-teman saya terdekat, dan mulai ternyata di situ saya bisa sebetulnya untuk kegiatan ekonomi nggak terlalu besar ya, tapi saya mengambil manfaatnya. Saya bisa berinteraksi sama orang, karena dengan saya memperkenalkan PayTrend, tentunya saya harus pandai berkomunikasi. Nah, itu yang mungkin yang bisa manfaat yang saya dapat. Lama kelamaan memang karena saya mulai komunikasinya mulai lancar dengan dengan calon anggota PayTrend yang saya rekrut, tentunya saya ingin meningkatkan kapasitas saya sebagai anggota PayTrend. Maka waktu itu saya diperkenalkan untuk menjadi anggota Titanium dengan 10 juta, dengan membayar 10 juta. Saya bicara dengan istri saya, beliau setuju. Akhirnya saya melalui Pak Poniman, saya diperkenalkan oleh Pak Poniman, saya menjadi anggota PayTrend Titanium. Sebetulnya bukan hanya itu yang bukan hanya menjadi anggota Titanium yang saya menarik saya, karena di situ ada program umroh. Saya memang menjadi impian saya untuk saya bisa umroh, karena selama saya bekerja itu saya belum punya kesempatan untuk pergi berumroh, apalagi berhaji. Padahal uang banyak kan? Iya, pada waktu itu saya sudah bekerja dan menurut saya punya kemampuan untuk itu. Tapi mungkin karena Allah belum mengundang saya atau seperti apa, saya tidak pernah punya kesempatan untuk bisa pergi ke Tanah Suci. Makanya dengan tawaran. Nah ini yang sebenarnya saya juga sangat menyayangkan dari program-program Yusuf Mansur ini. Kalau dilihat secara kasat mata ya, saya ada orang yang awam. Ini sebenarnya sangat bagus ketika itu dijalankan dengan penuh perhitungan dan tidak mangkrak seperti ini gitu loh. Patungan umroh, patungan tabung tanah, terus investasi Kondo Temoya Vidi, terus Hotel City Tangerang, tambang batubara. Sebenarnya saya menyukai ulama-ulama yang tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu akhirat, tapi juga mengembangkan umat dari segi dunianya gitu, ekonomi dunia. Karena
itu tidak bisa dipungkiri bahwa itu penting gitu. Di zaman Rasulullah mau perang itu selalu ada donatur di belakangnya. Salah satunya ya Utsman bin Affan, orang kaya, sahabat Nabi Rasulullah, yang salah satu sahabat Rasulullah yang kaya raya gitu. Jadi dalam agama ini, dalam agama kita, dalam Islam, tidak hanya sekedar melulu tentang ritual ibadah gitu, tapi ada juga membangkitkan ekonomi keumatan gitu. Dan di sini satu hal yang saya sukai dari Yusuf Mansur adalah program-programnya ini sebenarnya bagus gitu. Hanya yang saya sayangkan adalah bahwa program-program ini kemudian justru malah sebaliknya gitu, merugikan umat gitu, dan menimbulkan efek ke depan ketidakpercayaan dari umat terhadap program-program yang demikian gitu. Umat menjadi kemudian ragu gitu loh. Walaupun sebenarnya sisi positifnya adalah meningkatkan ketelitian dari umat gitu untuk lebih berhati-hati lagi dalam berinvestasi ke depannya gitu. Sebenarnya ulama-ulama yang bisa tidak hanya sekedar berceramah mengenai tentang ilmu akhirat, tapi juga mampu membantu membangkitkan ekonomi umat, itu bagus gitu. Yang menjadi permasalahan di sini adalah pelaksanaannya seperti apa gitu. Jangan sampai kemudian berakhir seperti ini gitu. Dan yang saya herankan adalah dari beberapa usaha-usaha tersebut hampir semuanya itu mangkrak gitu. Hampir semuanya mangkrak gitu. Oke teman-teman, kita lanjut. PayTrend dengan adanya program Umroh Merdeka yang sebetulnya saya juga tidak mengetahui teknisnya seperti apa ya, itu juga yang membuat saya tertarik. Akhirnya saya masuk menjadi anggota PayTrend dengan Titanium itu dengan bayar 10 juta ya. Setelah saya menjadi anggota PayTrend Titanium itu, saya tentunya harus lebih aktif lagi untuk merekrut, memperkenalkan PayTrend kepada masyarakat. Ya. Tidak hanya anggota keluarga terdekat, tapi mulai berekspansi lah keluar. Ya. Di awal-awal saya mungkin kurang lebih sebulan setelah itu saya mulai mendapatkan kesulitan untuk membuka aplikasinya. Ya, gitu. Ya. Saya belajar terus karena saya juga diajarin. Dipandu lah ya. Dipandu. Tapi tiap kali ini rupanya bukan saya aja yang sulitan untuk membuka aplikasi. Teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Ya. Sehingga kita bersepakat untuk datang ke Pak Poniman. Waktu itu kita malah sampai mengundang Pak Poniman beberapa kali itu untuk mentraining lah bagaimana nih caranya mengatasi hal-hal yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami dalam penggunaan aplikasi PayTrend. Karena ternyata beliau juga mengatakan hal yang sama. Jadi kita disuruh untuk bersabar lah, mungkin sedang ada perbaikan di pusatnya atau gimana. Ya udah stuck sampai di situ. Kemudian saya tidak mengikuti perkembangan PayTrend selanjutnya ya. Saya hanya tahu pada waktu itu PayTrend ini dikelola oleh seorang Ustadz Yusuf Mansur yang saya sangat hormati. Saya sangat hormati Ustadz Yusuf Mansur itu ya, dan sampai sekarang pun saya hormat dan ini beliau masih menghormati Pak Wisman ini masih menghormati Yusuf Mansur. Jadi saya harap dengan hati terbuka, kalau misalkan pihak Yusuf Mansur atau beliau Yusuf Mansur melihat video ini, gunakanlah hati nurani kita gitu. Gunakanlah hati nurani. Beliau sudah tua, sudah berumur gitu. Mengharapkan duitnya yang tidak seberapa gitu loh. Tapi bagi dia berarti gitu loh. Bagi dia berarti. Jadi di sini kita sama-sama berdoa semoga beliau Yusuf Mansur mendapatkan hidayah ya, beliau mendapatkan hidayah sehingga hatinya terbuka untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah ini yang saya rasa sebenarnya jika Yusuf Mansur mau berlapang dada, mau legowo menerima masalah ini gitu. Selama dia merasa bahwa hak-hak dari para korban ini ada pada dirinya, tidak perlu seribet ini sebenarnya. Tinggal data saja para investor itu dan kembalikan hak mereka gitu loh. Tinggal anggap saja sedekah. Toh selama ini juga ceramah Yusuf Mansur selalu mengatakan sedekah, maka hartamu akan kembali berkali-kali lipat. Dianggap aja sedekah, apa salahnya gitu loh.
dan dibuktikan kata-katanya, dipraktekkan sehingga kepercayaan umat itu kembali gitu loh. Teman-teman, Anda salah jika mengira selama ini saya mencoba untuk mengkritik atau apa ya, atau menjatuhkan seseorang tokoh gitu. Tidak ada. Niat kita hanyalah bagaimana caranya hak-hak dari para umat ini dikembalikan. Teman-teman perlu tahu bahwa kasus ini, masalah ini bukan 1-2 tahun, tapi sudah sejak lama gitu loh. Jadi kita pikir bahwa satu-satunya jalan adalah mempublikasikannya lewat media. Dan teman-teman yang sering memprotes atau mengkritik saya bahwa kenapa Yusuf Mansur terus, kenapa membahas masalah Yusuf Mansur terus, karena memang kasusnya belum selesai, kawan. Bagaimana ceritanya Anda mau mengatur genre konten orang gitu? Apakah kemudian Anda mau mengkritisi podcastnya Deddy Corbuzier, kenapa podcast mulu? Ada konten prank di sana yang dimana isinya prank, ada mukbang, ada yang mengcover lagu, ada yang ngevlog, semua genrenya ya sudah ada di post-postnya masing-masing gitu loh. Kalau niat teman-teman selalu mengkritik itu agar membuat saya kemudian enggan untuk membuat konten masalah ini, korban-korban investasi yang saya up ke publik, sia-sia perbuatan Anda gitu. Saya sudah jelaskan di sini. Kenapa saya membahas kasus-kasus korban-korban dari investasi ini. Ya karena memang masalahnya belum selesai, teman. Bagaimana ceritanya? Apakah saya berhenti untuk kemudian tidak mengupload, mempublish video dari Pak Wisman ini? Kita biarkan saja. Sementara suaranya hari ini, di mana dia meminta haknya dikembalikan, harus sampai ke publik gitu, harus sampai ke pihak Yusuf Mansur. Kalau kita tidak sampaikan melalui media seperti ini, bagaimana caranya beliau mau tahu? Toh kasusnya ini sudah lama, masalahnya ini sudah lama. Jadi tolong, saya pikir di sini sangat-sangat kerdil sekali ketika kita hanya berputar-putar di masalah itu aja itu. Kalau bukan masalah kenapa konten Yusuf Mansur terus, nanti ngomongnya gibah. Padahal orang yang ngomong ada di sini. Meminta haknya, bagaimana caranya mau dihukumi gibah? Terus orang diam saja ketika haknya diambil karena alasan gibah. Berhentilah membuat narasi-narasi konyol seperti itu. Ujung-ujungnya fitnah. Ini korbannya ada loh, ngomong sendiri. Kita bukan mengarang cerita di sini. Bagaimana teman-teman di sini mau selalu mau berkomentar hal-hal seperti itu? Apakah tidak ada narasi lain untuk membantah konten-konten kami? Jadi saya sudah jawab ya, jangan lagi kemudian pura-pura tidak tahu. Mengakui beliau sebagai ulama yang saya ikuti dan saya hormati. Ya. Tidak ada, bahkan berita-berita yang saya dapatkan mengenai Yusuf Mansur itu saya nggak pernah gubris ya. Mungkin saya anggap nanti satu waktu Pak Etran akan kembali beraktivitas dan saya bisa mulai aktif lagi. Ya. Bahkan saking lamanya saya menunggu itu, ya, saya lupa dengan saya anggota keberapa dari Pak Etran itu. Ya. Nah, tentunya saya mendengar akhir-akhir ini kabar yang negatif ya mengenai Yusuf Mansur itu, dan sepertinya Pak Etran ini sulit untuk kembali bangkit gitu. Ya kalau menurut saya, kalau memang sudah tidak bisa lagi dimaksudkan ya saya minta untuk ya dibubarkan saja atau dipulangkan saja uang-uang yang telah masuk itu. Ya. Gitu. Mungkin ini bisa membantu mereka untuk mengembalikan hak-haknya, mendapatkan haknya lagi gitu ya, karena ya merasa tidak menggunakan ya, nggak bisa mengambil manfaat dari situ, ya kembalikan saja gitu. Atau kalau bisa diteruskan, saya sih sebetulnya tetap berharap, ingin sekali pergi umroh gitu ya. Iya, jadi ya saya kurang tahu juga, mudah-mudahan saya berharap sih seperti itu ya. Tapi ngomong sudah umroh kan Bapak kan? Ya alhamdulillah saya sudah umroh sampai saya bisa umroh mandiri sendiri gitu ya. Alhamdulillah sih sekarang. Iya. Bahkan istri saya kemarin ini baru aja berangkat juga. Iya. Ya mudah-mudahan ya setidak-tidaknya
itu kan hak kami gitu ya. Saya mendapatkan uang itu juga tidak mudah ya, karena saya memang udah nggak seperti dulu lagi. Sulit kalau uang segitu itu sangat berharga buat saya ya, tentunya. Ya, kalau bisa saya sih mengajukannya bukan ke Ustadz Yusuf Mansur ya. Saya hormat sama beliau. Mungkin ke manajemen Paytrend ya. Nanti Paytrend untuk alangkah baiknya dikembalikan saja uang-uang jamaah atau uang inilah uang anggota Paytrend termasuk uang saya. Begitu. Yang mana apa yang dikembalikan, 10 jutanya atau umrohnya saja yang dikembalikan? Ya, kalau bisa sih semuanya. Kalau bisa, kalau enggak yang mana aja deh pokoknya. Iya. Bisa dikembalikan uang 10 juta juga. Saya berharap sudah. Saya memaklumi lah. Kejadiannya kan tidak kami duga gitu ya. Dan saya juga nggak terlalu mengikutin sih sebetulnya. Saya berharap itu yang saya harapkan. Apalagi ya pertanyaan? Mungkin penjelasan Bapak udah mungkin pertanyaan ke-13 gitu. 13 ya, apa itu ya? Tentang bagaimana tentang umroh merdeka itu ya. Iya, tentang umroh merdeka secara teknis saya tidak mengerti caranya ya, seperti apa. Cuma kalau itu bisa diwujudkan, ya alangkah baiknya. Waduh, saya senang sekali. Kalau harus nambah uangnya. Ya itu mungkin pesan Bapak ke Yusuf Mansur juga ya. Iya, seperti itu. Yang 15 pertanyaan terakhir. Itulah yang terakhir untuk masyarakat kita ya, pengalaman dari pengalaman untuk Bapak Pak Yusuf Mansur kali ya, untuk Ustadz Yusuf Mansur sekarang. Ya, saya doakan beliau sehat-sehat saja dan bisa kembalikan uang. Ya manajemennya ya. Ustadz Yusuf Mansur, saya tetap hormat kepada beliau. Saya berharap umat untuk bisa lebih berhati-hati agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Terima kasih Pak Wisman waktunya. Sama-sama Pak. Ya, itulah kisah dari Pak Wisman yang kalau menurut saya prihatin ya, dan sedih gitu mendengarnya, karena beliau mau berharap menginvestasikan uangnya itu 10 juta itu tadi dengan niatan agar bisa pergi umroh. Namun kenyataannya apa yang beliau harapkan atau apa yang beliau angan-angankan itu kemudian tidak terwujud gitu. Dan saya pikir Pak Wisman ini hanyalah salah satu dari banyak orang gitu. Dari banyak orang yang kemudian mempunyai keinginan yang sama namun pada akhirnya berakhir dengan kekecewaan gitu. Jadi saya pikir apalagi masalahnya ketika orang-orang sudah berkata seperti ini, apalagi masalahnya gitu, apa susahnya gitu. Apakah kemudian saya bertanya ya, apakah kemudian pihak Yusuf Mansur tidak merasa memakan hak orang di sini gitu loh. Saya bertanya di sini gitu. Apakah di sini pihak Paytrend ataupun dalam hal ini orang kenalnya Yusuf Mansur ya. Coba teman-teman klik Paytrend di Google, maka akan muncul gambar di situ Yusuf Mansur dan Paytrend gitu loh. Jadi Yusuf Mansur dan Paytrend itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu loh. Saya di sini berkata seperti itu karena dari mata telanjang saja kita bisa melihat di situ bahwa setiap ada kata Paytrend di gambar di Google, Anda coba searching di Google, di situ akan ada foto Yusuf Mansur gitu. Dan orang-orang mengetahui Paytrend lewat Yusuf Mansur, apalagi yang salah gitu. Dan saya mau bertanya di sini, apakah pihak Yusuf Mansur atau Yusuf Mansur sendiri tidak merasa menerima uang-uang dari para investor ini sehingga begitu sulit gitu loh mengembalikan uang-uang dari mereka, hak-hak dari mereka. Dan teman-teman tahu sendiri bahwa Yusuf Mansur bukan orang-orang susah. Saya rasa beliau itu orang-orang kaya gitu. Beliau juga punya bisnis yang dijalankan bersama dengan Jody Brotosuseno kalau tidak salah. Berdasarkan apa yang dituturkan oleh Pak Iqbal, saya melalui wawancara dengan Pak Darso, di situ beliau Yusuf Mansur punya bisnis dengan Jody Brotosuseno, yaitu warung Stick and Shake. Saya pikir sampai sekarang masih berjalan. Jadi apa salahnya, apa susahnya, apa sulitnya mengembalikan hak-hak dari para korban ini? Kita doakan semoga beliau, Yusuf Mansur, mendapatkan hidayah dan hatinya dibuka dan kemudian menerima dengan lapang dada
hingga kemudian dengan ringan tangan mengembalikan hak-hak dari para korban ini, entah itu paytren, entah itu patungan tabung tanah, entah itu patungan usaha Hotel City, ataupun yang lain-lain, tambang batu bara yang nilainya lebih fantastis. Oke teman-teman, kita perbanyak doa dan ikhtiar kita ke depan, semoga masalah ini cepat menemui titik terangnya gitu, dan semoga Allah menunjukkan atau membuka tabir penghalang dari masalah ini sedetail-detailnya, siapa di sini yang bermain. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.